Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian belajar gerak. Pengertian belajar gerak. Belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam pembicaraan para psikolog karena merupakan sebuah konsep yang sulit didefinisikan. Ergenhan dan Olson pada tahun 1993 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan. Secara umum, definisi diajukan Schmidt atas 3 aspek penting sebagai berikut, yaitu belajar merupakan pengaruh penting dan pengalaman. Kedua, belajar tidak langsung teramati. Ketiga, belajar perubahan yang terjadi secara relatif melekat. Adalah penting untuk meyakini bahwa faktor latihanlah yang mempengaruhi penampilan secara menetap. Perubahan kemampuan itu akan menjadikan ciri-ciri yang bersangkutan. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi dalam diri individu. Orang akan melihat anak itu masuk ke kotak hitam semata-mata hanya bisa menduga apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, menyandarkan diri sepenuhnya pada perubahan keterampilan setiap kali pembelajaran yang akan menyesatkan. Artinya, guru dan murid bisa sampai pada kesimpulan yang keliru tentang hasil pembelajarannya. Jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari frustasi di atas adalah dengan mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Schmidt pada tahun 1988 menjelaskan tentang karakter belajar motorik sebagai berikut. Yang pertama, turun atau naiknya perkembangan belajar. Kedua, beberapa hasil belajar yang teramati. Ketiga, sifat pengaruh latihan. Keempat, hasil belajar. Sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses atau guru dan pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar dan pengaruh yang bersifat sementara. Pengaruh yang bersifat sementara merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap, sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja. Pengaruh latihan menetap. Pengaruh
utama latihan adalah menetapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan pengaruh perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang bersifat sementara. Karena itu pengaruh ini disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. Pengaruh penampilan positif berarti bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat, sedangkan pengaruh negatif menurunkan keterampilan. Pengalihan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah transfer atau hasil ilmu merupakan persoalan klasik, bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa perubahan menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Dengan demikian, dalam pembelajaran gerak, aspek pengalihan sebagai ciri keberhasilan pembelajaran itu. Pengalihan dekat. Salah satu aspek penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai latihan yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. Pengalihan jauh. Jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebutkan pengalihan jauh. Sebagai contoh, pendidikan jasmani yang mengajarkan berbagai macam pola gerak dominan movement, pattern untuk meningkatkan keterampilan dalam berbagai macam permainan. Kesimpulan, pengalaman belajar dapat terwujud dalam berbagai bentuk, dan guru harus menyadari dan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada proses pembelajaran, sehingga dapat memanfaatkan ketika merancang dan menciptakan pengalaman belajar bagi anak. Dua konsep yang berguna bagi para guru adalah penetapan tujuan dan pengalihan pembelajaran atau transfer of learning. Dalam praktik pembelajaran, guru harus mampu menjelaskan gejala-gejala yang akan mengiringi proses pembelajaran anak. Di antaranya adalah gejala lupa atau gejala tidak meningkatnya penampilan dalam beberapa waktu, atau disebut plateau. Perkembangan hasil pembelajaran gerak bisa diukur dengan berbagai cara. Di antaranya dengan melihat perkembangan penguasaan gerak, sehingga makin lama semakin mengecil jumlah kesalahannya. Sedangkan di sisi lain, hasil belajar juga terlihat dari skor yang diperoleh. Misalnya, jika di awal pembelajaran anak tidak mampu memasukkan bola basket, di saat-saat berikutnya kemampuan memasukkan bola tersebut semakin meningkat. Meskipun demikian, kemajuan belajar anak pun
dapat dilihat dari indikator yang tidak terlalu bersifat kuantitatif. Misalnya dengan penguasaan konsep, peningkatan kontrol dan koordinasi, efisiensi gerakan, kemampuan mendeteksi kesalahan, dan meningkatkan kemampuan perhatiannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.